Ini videonya tentang RUU penyiaran. Kira-kira penurunan demokrasi di Indonesia tuh bener nggak? Kan gue sih paling baca banget. Boleh, benar. Masuk Pemerintah tuh ngepres banget gitu Iya. kan, masyarakat gitu kan. Bukan di pres, di bandeng kalau itu. Gue juga bingung ngejelasin. Nah itu nggak apa-apa, yang penting orang tahu gitu bang. Anak muda yang dibilang apatin segala macam justru yang paling banyak partisipasi. Iya. Artinya bagus. Sir, Ya. gue nonton video. Hah? Gue nggak tahu lo udah nonton atau belum sih. Ini videonya tentang RUU penyiaran. Oh, gue udah sempet ya lihat-lihat sih tuh kemarin. oke. Tuh gimana tuh menurut lo? Gue ngelihat ini video menarik sih sebenarnya karena mungkin ini salah satu upaya juga ya buat pemerintah mengatasi demokrasi gitu kan, yang katanya sekarang penurunan demokrasi gitu ya di Indonesia. Banyak nuai pro kontra di masyarakat akhirnya. Gitu. Rame nih. Rame banget. Tapi gitu. bentar deh. Kira-kira penurunan demokrasi di Indonesia tuh bener nggak sih, Lex? Nah, itu nih. Sebelum kita lanjut jauh nih ngomongin masalah demokrasi, stay tune di Cakap Media. Nah, tadi kan lo ngomongin RUU penyiaran, terus penurunan demokrasi Iya. nih. Nih, kemarin gue sempet Iya. baca, kan gue sih paling baca banget kan. boleh. Gue sih paling kayak Iya, benar. Jadi gue sempet tuh baca di Indeks EU 2023. Iya. Jadi penurunan demokrasi ada penurunan demokrasi secara global. Oke. Tuh. Jadi itu kayaknya emang nggak cuma di Indonesia, soalnya di global tuh juga. Oh, istilahnya krisis demokrasi lah ya. Iya, Karena memang gitu, kalau Shay. gue lihat juga sih kayak nggak cuman, ya bener kata lu, nggak cuman di Indonesia dan itu terjadi secara global karena banyak hal-hal yang bikin itu juga jadi krisis tuh karena kayak adanya masalah korupsi gitu. Benar. Terus banyak juga masyarakat yang nggak percaya sama institusi pemerintah gitu kan. Terus otoritarian Ya, gitu, kayak masuk pemerintah tuh ngepres banget gitu Ya. kan masyarakat gitu kan. Bukan dipres, maksudnya ditekan lah gitu. Di bandeng kalau itu presto itu Bandung Presto enak sih kayaknya. ngobrol dulu, Oh, iya, cakap iya. dulu, kita bercakap-cakap Oh dulu. iya, bercakap-cakap dulu kita. Benar. Lanjut bang. Lanjut, nih gue juga pengen ada omongan sih kayak bagaimana tuh akhirnya kepentingan publik juga bisa harus tersampaikan di kayak keadaan sekarang yang lagi krisis demokrasi. Karena buat gue butuh orang-orang yang jadi wadah, terus orang-orang juga yang bisa menyampaikan pandangan-pandangan mereka tuh secara netral gitu, kayak maksudnya Perantara gitu ya? Iya, perantara gitu. Soalnya terus kayak kita lagi ngomongin demokrasi juga, kayaknya agak kurang kalau gua nggak ngajak temen gua. Nih, gue tadi Ada, tar lu makanya sabar. Nih, gue tadi baru kepikiran tuh kayak ini kayaknya kemarin ada temen lo yang udah datang di podcast kita. Cucok meong banget nih kalau misalnya diajakin ngobrol. Cucok meong. Jangan cucok meong. Ini orang ganteng loh, sumpah ganteng. Ih, ganteng banget. Itu Wah, ganteng banget dah. Wah, iya. Enggak, beneran. Kalau dilihat sekelibet, wih Reza. Ih, Mas Reza gitu. gitu. Ada nih, makanya gue panggilin dulu Makanya ya. mendingan kayaknya lu ajak. Boleh langsung aja masukin ya. Ayo masuk. Ya udah, ajak masuk deh. Kita panggilin dulu, tepuk tangannya dulu dong buat teman gua. Nah, kita lagi ngomongin masalah penurunan demokrasi, Bang. Berat-berat. Wah, kacau ya. Kayak krisis gitu kan. Makanya nampas banget kalau ngajaknya Bang Aik. Iya, gitu kan. Kayak mantep banget Gue gitu. juga bingung ngejelasin. Nah, itu nggak apa-apa. Yang penting orang tahu gitu, Bang. Nah, tadi juga kita ngomongin masalah RUU penyiaran, terus indeks demokrasi secara global menurun. Gua mau nanya, Bang. Kayak kan kalau kita ngomongin indeks nih berdasarkan indeks EIU tadi yang udah disebutin, kayak di situ dijelasin juga kayak dikasih tahu kalau indeks Indonesia tuh demokrasinya menurun. Bener nggak, Bang? Kalau menurun iya. Kalau berasa sebenarnya bicara indeks ya, indeks dulu ya. Indeks demokrasi itu banyak. Iya. Yang paling macam-macam lah, ada variety of demokrasi apa segala macam. Tapi kalau kamu yang sebut tadi dari Economist Intelligence Unit, ya udah kita bahas itu aja. Tapi secara umum sama-sama aja sih, secara metodologi maupun konsep itu banyak kontroversi ya, banyak dari perdebatan. Cuman kita nggak usah bahas itulah ya. Kita artinya karena ada metrik ya udah kita bahas, kita gunakan metrik itu walaupun banyak kontroversi dan segala macam.
Kalau dibilang dia menurun, sebenarnya indeks ini kan komposit sifatnya. Dia gabungan dari beberapa indikator. Ada free and fair election, ada seberapa besar partisipasi politiknya, government-nya berfungsi atau enggak. Dari 5 fondasi itu, ini harusnya muncul ya. Tunjukin lah ya. Editor lagi. Boleh? Siap? Dari 5 itu sebenarnya 3 itu naik gitu. Oh, 3 naik. Kan lu ngerasain sendiri lah, misalnya partisipasi politik dalam 3 kali pemilu lah katakanlah, tinggi banget kan, apalagi yang terakhir. Anak-anak muda yang dibilang apatin segala macam justru yang paling banyak partisipasi. Artinya bagus. Mungkin kalau nggak salah kalau berdasarkan indeks itu ada jangka hampir 8 lah. Terus government berfungsi, approval rating presiden sangat tinggi. Terus free and fair election, oke lah kita ada beberapa kelemahan politik keuangan segala macam, cuman ini negara besar men. Lo bikin pemilu langsung seperti itu ya dengan ya bagus lah ya. Iya, bagus. Dari indeks itu pun bilang bagus, naik lah. Yang gue lihat bermasalah itu memang ada di civil liberties dan kultur demokrasi. Artinya kalau kita bayangin kultur demokrasi kita itu semacam inilah. Mereka menilai apakah pemenang itu mampu diterima oleh yang kalah nggak? Kan kita beberapa pemilu kemarin kan gitu. Ada polarisasi bikin permusuhan itu langgeng meskipun pemilu udah selesai gitu kan. Nah, itu kayak gitu. Itu masih rendah lah. 5 kalau nggak salah. Civil liberties, kebebasan berpendapat, berekspresi segala macam gitu. Itu juga rendah. Dan turun ada tren yang turun. Jadi 2 itu kalau menurut gue 2 itu yang kalau kita katakan ada masalah di 2 itu. Tapi sejauh mana sih dia mau bermasalah sebenarnya? Artinya kalau kita bandingin yang nomor 1 siapa misalnya si negara-negara Nordik misalnya Swedia, Denmark dan segala macam ya. Kita pingin civil liberty seperti mereka nggak sih sebenarnya? Cocok nggak civil liberty seperti mereka? Nah, kalau misalnya kita mau bandingin gitu. Yang maksimum yang mana sih? Nomor 1-nya mana? Misalnya negara mereka. Coba dipikirin. Mungkin nggak kebebasan berpendapat kita sama seperti mereka gitu. Secara sosial masuk nggak? Sepertinya enggak ya. Lu baca-baca di koran yang paling di sana lu bakar Alkitab pun itu dilindungi oleh sebagai sebuah ekspresi kebebasan gitu. Wah, nggak bisa. Kan agak nggak masuk akal juga kalau kita bilang bahwa di sini nggak bisa. Itu tujuan kita paling terakhir kan. Jadi agak nggak fair juga kalau kita pakai indeks ini untuk menilai menilai situasi demokrasi kita gitu. Tapi ini jadi feedback juga kita bahwa sebenarnya kita nggak boleh banding-bandingin kan. Sebenarnya membanding-bandingkan menggunakan indeks ini sebenarnya agak susah juga gitu. Terus yang kedua, lu bilang kita pingin seperti Amerika, kita pingin seperti Eropa demokrasi kita. Lu tau nggak sih di Eropa juga bermasalah gitu kan. Dan yang nggak ada yang namanya ideal demokrasi gitu. Kita pingin seperti apa tuh nggak ada. Semua sistem demokrasi itu harus tumbuh dari preferensi kultural warganya. Jadi memang harus tumbuh dari situasi sosial di situ gitu. Iya benar. Harus. Dan kalaupun ada ya historical contingency sejarah yang memungkinkan itu sesuatu itu harus ada gitu. Jadi menurut gua sebelum kita bahas lebih jauh tentang penurunan, kita harus tegas dulu mengatakan bahwa kita demokrasi kita jangan kita mengatakan kita lebih rendah dari yang lain. Kita bahkan kalau menurut indeks itu kan Timur Leste di atas kita sebenarnya. Tapi kalau kalian sendiri merasa seperti itu nggak sih? Kalau ngomongin demokrasi ya, karena tadi disebutin juga kayak freedom of speech itu kan bagian penting nggak sih Bang? Iya, bagian penting kan. Iya, makanya itu kayak banyak juga kasus-kasus yang akhirnya kayak RUU penyiaran itu kan menurut aku kayak itu salah satu faktor freedom of speech gitu kan, kayak kalau ada orang yang pro memang ada yang kontra juga, kayak kontranya pun kayak merasa mereka pemerintah tuh mungkin terlimitasi untuk bersuara gitu kan. Memberikan opini. Iya, benar. Iya, betul. Makanya kan muncul RU itu terus yang kontra bawa narasi bahwa kita akan seolah-olah akan kembali ke era orde baru gitu, otoritarian akan kembali segala macam. Kalau menurutku itu hanya simptom gitu. Artinya problem mendasarnya bukan di situ gitu. Itu hanya sebuah simptom, sebuah respon terhadap situasi. Pertanyaannya problem mendasarnya di mana? Di mana tuh?
tadi lu bilang bahwa secara global juga menurun. Iya. Iya, ada Emang kita akui di Indonesia ada tren menurun dari indeks itu. Global pun menurun. Pertanyaannya adalah apa driver yang sama di antara mereka? Kalau gue pakai melihatnya adalah di satu sisi si demokrasi sendiri yang sifatnya perwakilan. Demokrasi itu kan kekuasaan ada di tangan rakyat terus diwakilkan. Bentar, maaf Bang, ini tadi siapa tuh yang buka pintu tuh? pelan-pelan. Tolong ya, kasih tahu dulu bentar ya. Titip. Wah, dia buka pintu. Iya, tolong ya. Nyet gitu kan. Iya, lagi shooting, kita lagi shooting gitu. Ya, maaf ya. Boleh Bang Ayi lanjut. Boleh lanjut. Kalau gue melihat problemnya itu pertama adalah ada persoalan di demokrasi itu sendiri yang memang bermasalah secara internalnya. Secara konseptual demokrasi perwakilan yang dulunya memang kita anggap cocok, makin kesini makin kerasa bahwa bermasalah. Bermasalahnya di mana? Dan ini terjadi di semua negara, even Eropa, Amerika dan segala macam. Bermasalahnya adalah di perwakilannya itu sendiri. Kan kekuasaan itu dimiliki rakyat, terus diwakilkan ke orang-orang yang kita pilih untuk menyuarakan aspirasi kita kan. Makanya muncul institusi DPR, makanya muncul pers, macam muncul civil society dan segala macam. Itulah perwakilan. Makin ke sini, ruangan-ruangan aspirasi itu makin sepi. Di satu sisi mereka makin elit, di sisi lain rakyat juga menarik diri, merasa bahwa gue kok nggak merasa bisa mempengaruhi kebijakan gitu melalui saluran-saluran ini. Itu hampir di semua negara itu terjadi. Indonesia masih beruntung, kita apatisme kita masih relatif sangat rendah. Di luar sudah sangat tinggi, apalagi anak-anak muda. Di kita anak-anak muda justru lebih bersemangat. Iya, apalagi ngomongin tren TikTok kemarin kan pemilu kan, lu pada main kan TikTok ya? Iya, makanya kan episode pertama juga sama Bang Aing kita ngomongin TikTok pemilu itu. Semangatnya masih ini kalau justru itu di sisi lain. Di sini bermasalah, di sisi lain muncul ruang-ruang baru, muncul TikTok, muncul Twitter, muncul media digital segala macam, di mana orang merasa di sini gue bisa bersuara dan ketika itu bisa diviralkan, gue bisa mempengaruhi kebijakan. Apa istilahnya? No viral, no justice. Dan viral nggak ditindak. Saluran yang formalnya harusnya kan karena gue punya wakil di DPR, gue salurkan lewat situ. Tapi dengan gadget gue bisa bersuara di Twitter. Ketika ada momentumnya pas, dia bisa viral, bisa mempengaruhi kebijakan. Ini yang bertabrakan. Dan semua orang, semua pemerintahan di berbagai negara, semua lagi sibuk gimana mengintegrasikan dua ini, yang satu formal, yang satu informal. Nah, disitulah gue melihat muncullah respon-respon yang bolehlah kita katakan superficial. Muncullah istilah kita perbaiki RUU penyiaran. Superficial karena ternyata nggak jelas kan RUU-nya. Muncul kalian mendengar ya, belum heboh sih tapi kayaknya bakal heboh sih, Dewan Media Sosial gitu bakal muncul lagi gitu. Dewannya lu makanya yang di medsos, main medsos hati-hati. Itu kan usaha untuk menggabungkan kan, usaha untuk mengendalikan ruang-ruang informal ini gitu. Di sisi lain, kelompok-kelompok yang aktivis, LSM dan segala macam, narasinya masih narasi lama bahwa ini pemerintah mau jadi otoriter, ini orde baru mau kembali. Yang kayak gue bilang tadi, persoalannya bukan di situ, nggak produktif kita berdebat di situ. Kita lebih memikirkan gimana caranya dua ruang ini, yang satunya informal, yang satunya formal ini bisa menyatu sehingga aspirasi-aspirasi publik lewat kanal-kanal media sosial itu bisa menjadi lebih, katakan dalam tanda kutip, lebih formal lah. Ketika kita bersuara, ada kepastian bahwa itu bisa mempengaruhi sesuatu gitu. Ya kayak mungkin kita bisa lebih banyak bereksperimen lah. Misalnya kenapa enggak kita coba-cobalah direct demokrasi lebih jauh gitu. Misal Swiss referendum gitu, apa-apa referendum. Swiss kan negara yang paling banyak referendum kan. Apaan tuh Bang referendum? Ya ketika ada kebijakan mau diambil, tanya aja rakyat setuju atau enggak. Tanya aja langsung gitu kan. Tapi dia kan negaranya kecil. Tapi kan sebagai sebuah ide yang dengan teknologi yang ada sekarang kita layak melakukan eksperimen lah ya kan. Mungkin atau citizen assembly gitu. Ini lagi marak nih di Eropa nih, citizen assembly. Kalau mungkin di kita bahasa jadi
Dewan Perwakilan Netizen gitu. Oh, DPN. Jadi apapun lah itu artinya agar suara-suara ini bisa produktif gitu sampai ke pemerintah lewat berusaha dalam tanda kutip diformalkan lah. Sesimpel itu sebenarnya, fundamental problemnya sesimpel itu gitu. Apa namanya ya tapi kita sayangkan ketika yang muncul adalah misalnya RUU penyiaran, Dewan Media Sosial dan segala macam. Tapi oke lah kita lihatlah sejauh mana itu berjalan kan. Seperti itu. Kalau menurut gua big picture-nya seperti itu. Nah, pas banget nih. Mau ngomongin big picture, lo mau nanya nggak? Apa gua? Gimana? Ya, lu deh. Boleh. Nah, pas banget Bang Ai ngomongin big picture. Terus krisis demokrasi juga kejadiannya secara global. Kalau misalnya di Indonesia sebenarnya penyebab utamanya itu krisis demokrasi itu apa sih Bang? Kayak mungkin nggak sih kayak kita nih sebagai negara juga kehilangan big picture itu gitu loh. Ya apa ya? Jadi ini salah satu ini ya, apa namanya ketika kita bicara kan ngomong mulai dengan metrik ya, dengan sebuah indikator ya. Ada sebuah istilah ketika sebuah indikator itu menjadi sebuah tujuan, maka dia berhenti menjadi indikator yang baik. Jadi ketika sebuah indeks itu dipakai sebagai sebuah tujuan, maka semua orang akan fiksasi ke indeks itu gitu. Misalnya gini, contohnya ketika sebuah ukuran kelulusan seseorang ditentukan oleh ujian, maka respon yang paling dangkal adalah nyontek. Kita belajar atau tujuan atau kita nyontek. Atau kita si gurunya biar grade-nya bagus ya dia bocorin ke muridnya atau apa kan dan segala macam. Atau misalnya kamu di kerjaan, kamu punya KPI, ketika itu menjadi sebuah ukuran untuk menentukan kerjaan kamu, maka yang paling orang akan melakukan upaya untuk mendistorsi sistem itu sendiri gitu. Nah, gua lihat penggunaan indeks, misalnya karena kita bicara demokrasi misalnya, ya karena indeksnya sendiri nggak jelas, orang semua akan berbicara dengan kepentingannya gitu. Si LSM akan bicara dengan kepentingannya untuk mengatakan bahwa demokrasi kita lagi buruk, pemerintah akan berusaha mengatakan kita bagus kok dan segala macam gitu. Akhirnya big picture-nya hilang gitu. Bahwa problem kita sebenarnya ini gitu. Nggak usah kita berdebat lebih produktif, mending kita ngomongin gimana cara agar suara-suara netizen ini tersalurkan gitu lah. Kan mending itu daripada kita ngomongin dengan prasangka dan segala macam gitu. Berarti langsung ke poinnya aja gitu ya, Bang. Bukan sekedar mungkin bukan sekedar poinnya bahwa ketika kita terlalu fiksasi ke sebuah angka, akhirnya tujuan kita nggak ngerti, kita nggak tahu gimana cara memperbaikinya. Gitu. Ketika kita bicara tentang ukuran kelulusan itu adalah hasil ujian, skor tertentu, kita kehilangan big picture bahwa kita dalam proses pendidikan gitu. Tujuan pendidikannya hilang gitu. Nah, kita bicara demokrasi, kita bicara indeks kita ingin naik, tapi kita kehilangan tujuan demokrasi apa sih yang kita ingin bangun. Dan ingat loh, kita tidak punya tujuan. Tidak ada tujuan kita di Undang-Undang Dasar untuk menjadi negara demokratis. Tujuan kita adalah menjadi negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Merdeka. Itu. Iya benar. Demokrasi adalah alat untuk ke situ, gitu kan? Demokrasi kita ukur dengan sebuah indeks. Kita fiksasi ke indeks itu, tujuan besar kita hilang. Kenapa itu penting? Karena akan ada satu kontingen sejarah, kejadian-kejadian yang kita nggak bisa prediksi bahwa itu dua bertentangan. Pada saat, ingat nggak kondisi misalnya 2019 lah ya, ketika kita ribut-ribut tentang intoleransi dan segala macam, orang berargumen, itu kan hak demokrasi dia mau intoleran, ya dihargai juga. Itu kan paradoks. Kita membiarkan sesuatu grup kelompok hidup dan berusaha untuk menang, untuk mengubah dasar negara. Itu kan ada benturan di situ kan. Nah, pada titik itulah ketika kita punya tujuan yang jelas, kita akan mengatakan, lu nggak bisa. Ketika lu berusaha mengubah dasar negara, lu nggak bisa ikut dalam game demokrasi kita gitu kan. Walaupun lu mengatakan saya punya hak demokrasi untuk ikut gitu. Jadi
Gimana? Tepuk tangannya Bang. Tepuk tangan boleh ya? Tadi gua kira masih mau lanjut Bang Ai, cuman kayak penjelasannya oke. Gitu loh. Boleh minum dulu Bang Ai, kan udah ngomong banyak lebar ya gitu ya. Iya, soalnya demokrasi berat banget, Bro. Gitu. Ya, biar anak-anak muda itu apa ya? Ini kan akan gue yakin akan ribut ini RUU penyiaran dan segala macam gitu. Akan banyak protes segala macam gitu. Jadi biar solusi-solusi yang keluar itu jangan superficial lah. Gitu. Ada banyak kok solusi yang kreatif yang bisa kita keluarkan kalau big picture itu kita punya gitu. Kita tahu apa yang akan kita lakukan. Sip. Udah cukup. Nah, tapi nih Bang, aku punya pertanyaan terakhir karena tadi aku juga sempat mention soal indeks kan, dan Bang Ai juga sempat mentionin gitu soal indeks. Ibaratnya kan kayak jangan berpatokan dengan angka, tapi jadinya gini nih, gimana kalau gitu caranya supaya kita, kan ini ada indeks, dibacanya dengan benar tuh gimana? Nah itu, di satu sisi kita jangan terjebak, jangan fiksasi ke indeks, tapi di sisi lain progres kita, bahkan peradaban itu progres itu karena terukur. Gimana caranya? Pertama, ketika kita bicara indeks sosial, kita nggak boleh hanya punya satu, harus banyak. Harus beragam. Harus beragam. Ya, benar. Karena tidak ada sebuah model yang bisa langsung merepresentasikan sistem yang ingin kita analisis. Harus ada indeks terkait ini, indeks ini, sehingga kita bisa membaca secara lengkap. Ya. Berarti harus banyak data-data tambahan gitu ya, Bang? Data harus banyak data-data tambahan. Nggak boleh hanya satu. Yang kedua, lu harus punya big picture-nya. Gunanya apa? Biar lu ketika lu merasa menghadapi sebuah masalah, lu tahu mana yang harus lu optimasi untuk mencapai indeksmu, untuk mencapai targetmu gitu. Nah, kalau dalam konteks pembahasan kita tadi, kita tahu bahwa persoalannya adalah di benturan antara perkembangan teknologi dan si krisis dalam demokrasi itu sendiri. Itu yang harus kita perbaiki gitu kan. Yang ketiga sih, lu harus punya tujuan. Ketika lu nggak punya tujuan, indeks apapun lu definisikan itu menjadi sesuatu mau kemana? Mau mana pergi benar. Lu bikin ini KPI lu engagement, gitu kan? Lu apapun lu kejar agar engagement naik, gitu kan? Even lu bikin diskusi tentang tema apapun gitu, yang penting engagement naik. Padahal sebenarnya lu visi misi lu adalah podcast ini untuk apa gitu, untuk menyampaikan apa? Mengedukasi. Tapi justru yang laku adalah mungkin yang nggak edukatif. Pilihannya apa? Kan jadinya ketika lu hanya ngejar fiksasi ke sebuah angka, ke indeks itu, lu apapun lu tampilin. Iya, benar. Ayo maaf dulu Bang, nih ada tukang es nih. Ini benar-benar kincring nih keluar. Ya kan? Makan es enak nih. Mau lu? Mau? Boleh deh Bang. Kelarin dulu ya ini ya. Atau dikasih nih es. Lah, paling gitu Bang, mungkin ada yang mau ditambahin dari Bang Ai? Sip. Udah, oke, cukup. Nah, berarti ini masalah tepuk tangannya dulu dong buat penjelasannya Bang Ai tentang krisis demokrasi. Jadi mungkin tadi beberapa masukan dari Bang Ai kan soal kayak jangan berpatok kalau misalnya mau ngeliat indeks itu tuh, jadi lu harus ada referensi. Iya, banyak. Bisa cuma satu itu doang. Lu juga harus ada Iya. Nih dicatat ya nih buat yang nonton di rumah nih. Si pencatat nih sekarang nih gila. Kalau nonton nih harus ada catatan ya. Wah gila. Keren. Bang Ai, thank you banget nih. Konklusinya juga kayak gue udah dapat lah. Maksudnya kayak misalnya memang kita juga sebagai negara Indonesia tuh kayak ngerasa big picture kita tuh hilang gitu ya. Kayak maksudnya apa yang kita lakukan untuk adaptasi mengatasi krisis demokrasi ini juga cuma jadinya respon yang kayak yang benar-benar responsif gitu. Kayak dangkal. Benar. Kayak RUU penyiaran juga kan mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Cuman kan banyak juga masyarakat yang ngerasa kayak akhirnya tuh pemerintah mungkin membatasi. Mungkin kita harus tahu juga sih kita mau demokrasi kita tuh di negara kita tuh mau kemana gitu ya kan. Harus jelas. Harus tahu tujuannya mau kemana. Iya benar. Biasa aja lentik banget gue liatnya. Ya udah, Bang Ai, thank you banget nih udah join lagi. Buat teman-teman di rumah ya yang udah nonton nih, jangan lupa juga like, subscribe, komen juga. Gimana sih urutannya gue bingung. Ini ya. Iya boleh. Like, komen dan subscribe. Wah gila. Jago banget ya like, komen, subscribe. Wah gila. Ya udah,
Gitu guys untuk topik Iya. untuk episode kita hari ini. Bener, udah kelar gitu Jangan lupa kan. nih, ini komenin nih opini-opini Boleh. kalian dari Yang topik mau kita hari ini. diskusi, Dan sharing-sharing benar, juga diskusi, atau misalnya kalian ada ide buat next episode, we need that. Iya. Sama gue bilang juga kalau misalnya emang lu pada mau Bang Ai nongkrong lagi di Iya. sini gitu ya. Komennya di bawah. Ngomongin apa sama Bang Ai nantinya, Benar. tuh, komen Ide aja deh. ide, boleh. Mantap. Tulis aja di komen. Ya, thank you. Gua Alex. Gua Sarah. Ini Bang Ai. See you guys on next video. Bye. Bye.